Are you ready for it? Halo guys, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Nur Safiti dengan NIM 202300112. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan kegiatan studi independen yang telah saya laksanakan. Nah, pertama yaitu mengenai profil mitra. Nah, saya melaksanakan kegiatan studi independen di PT Hara Energia Indonesia. PT Hara Energia Indonesia ini merupakan perusahaan yang bekerja di bidang professional service. Kemudian PT Hara Energia Indonesia merupakan salah satu leading institution yang mengembangkan berbagai metode dan alat pengukuran psikologi. Nah, PT Hara Energia itu sendiri berorientasi dalam tes online, pengembangan games, sistem manajemen pembelajaran, dan aplikasi seluler. Kemudian PT Hara Energia Indonesia ini berada di Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya yaitu mengenai kegiatan saya selama melaksanakan kegiatan studi independen. Nah, di sini kegiatan saya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu training session, kemudian yang kedua yaitu mentoring session. Nah, untuk mentoring session ini juga dibagi menjadi 2, yaitu mentoring materi dan pemberian tugas dan juga mentoring tugas. Kemudian yang ketiga yaitu tugas praktik session. Nah, untuk training session ini merupakan sesi pemberian materi oleh mentor-mentor yang handal. Kemudian untuk mentoring session yang pertama yaitu mentoring materi dan pemberian tugas. Di sini merupakan kegiatan mentoring terkait materi-materi yang telah diberikan sebelumnya. Di sini kami lebih banyak melakukan diskusi mengenai materi-materi sebelumnya, atau mungkin ada hal yang masih kami bingung ketika training session dan waktunya kurang, kita bisa menanyakan hal tersebut pada saat mentoring materi session ini. Kemudian yang kedua yaitu mentoring tugas. Nah, mentoring tugas ini yaitu kegiatan mentoring tugas-tugas praktik. Nah, di sini kami melakukan diskusi terkait tugas-tugas yang telah kami atau peserta kerjakan. Kemudian yang ketiga yaitu tugas praktik session. Di sini yaitu waktu untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan. Kemudian ini merupakan tugas-tugas yang telah saya kerjakan selama mengikuti kegiatan studi independen di PT Hara Energia Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu merupakan contoh salah satu tugas yang telah saya kerjakan, yaitu mengenai KPI. Nah, KPI ini merupakan indikator yang akan memberikan informasi mengenai sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, di sini adapun untuk tugasnya yaitu kami diminta untuk mencari atau memilih satu jabatan, kemudian kami harus membuat KPI-nya. Nah, di sini saya memilih jabatan supervisor sales. Nah, adapun untuk KPI-nya yaitu seperti yang telah tertera di layar. Oke, saya akan jelaskan satu poin saja. Di sini untuk KPI terdapat yang pertama ada tanggung jawab pekerjaan, kemudian ada KPI itu sendiri atau Key Performance Indicator, kemudian ada bobot, target, realisasi, skor, dan juga nilai akhir serta sumber dokumen penilaian. Nah, di sini pada jabatan supervisor sales tanggung jawab pekerjaannya yang pertama yaitu mencapai target penjualan. Nah, untuk KPI yang pertama yaitu mengenai frekuensi mensosialisasikan strategi penjualan kepada tim penjualan dalam setahun minimal. Nah, adapun untuk bobot kerjanya yaitu 15, targetnya 12, berarti dalam 1 bulan 1 kali. Kemudian untuk realisasinya hanya 5 kali. Nah, kemudian untuk skornya yaitu 0,42
dan nilai akhirnya 6,3. Nah, untuk menghitung skor itu sendiri rumusnya yaitu realisasi dibagi target, dan KPI yang kedua yaitu mengenai produk yang terjual sesuai target dalam sebulan. Nah, di sini bobotnya 20, adapun untuk target produk yang terjual dalam sebulan yaitu 2000, akan tetapi yang terrealisasi hanya 1500 sehingga skornya 0,75 dan nilai akhirnya 15,0, dan sumber dokumen yang digunakan untuk penilaian yaitu laporan penjualan bulanan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai proyek akhir. Nah, untuk proyek akhir ini dikerjakan secara berkelompok. Nah, dalam satu kelompok ini terdiri dari 9 orang yang mana salah satunya menjadi ketua kelompok. Di sini kami diminta untuk membuat sistem, konsep, dan prosedur Human Resource Information System untuk suatu perusahaan. Di sini saya bersama kelompok saya memilih perusahaan yang bergerak di bidang laundry yang kemudian kami beri nama Happy Day Laundry. Nah, adapun untuk tugas-tugas dalam proyek akhir ini adalah sebagai berikut. Nah, ini merupakan proyek akhir yang telah saya dan kelompok saya kerjakan. Yang pertama di sini tentunya mengenai profil perusahaan dari Happy Day Laundry. Kemudian ada visi, misi, dan juga proses bisnis. Kemudian juga terdapat layanan yang kami berikan atau kami tawarkan, dan juga ada jam kerja. Selanjutnya yaitu mengenai struktur organisasi, dan ini merupakan struktur organisasi dari Happy Day Laundry. Selanjutnya kami juga membuat job description untuk masing-masing jabatan sesuai dengan struktur organisasi. Oke, ini banyak banget, jadi saya langsung scroll. Ini masih job description, dan untuk job description ini terdiri dari identitas jabatan, kemudian ada ringkasan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab, kemudian ada juga mengenai hubungan antar bagian, kemudian ruang lingkup jabatan, wewenang, dan juga persyaratan. Nah, selanjutnya kami diminta juga untuk membuat perjanjian kerja. Nah, dalam perjanjian kerja ini terdiri dari PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu dan PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Nah, berikut ini merupakan gambaran dari PKWT yang telah saya dan kelompok saya buat. Ini merupakan PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu, yang mana terdapat beberapa pasal-pasal sama seperti dengan PKWT. Selanjutnya yaitu mengenai SOP atau Standard Operating Procedure. Nah, di sini dalam SOP terdiri dari tujuan, ruang lingkup, penanggung jawab, definisi, lampiran, dan juga alur atau flowchart-nya. Nah, di sini ada SOP mengenai rekrutmen dan penerimaan karyawan baru. Kemudian ini juga terdapat form dokumen yang digunakan dalam SOP. Kemudian selanjutnya kami juga diminta untuk membuat digital payroll. Di sini ada payroll itu sendiri, pengajian, data gaji karyawan, kemudian ada data hadir karyawan. Nah, ini untuk data hadir karyawan, kemudian juga melakukan perhitungan lembur karyawan, perhitungan BPJS, perhitungan PPh pasal 21 untuk setiap karyawan dan jabatan, kemudian juga membuat slip gaji. Kemudian yang terakhir ini merupakan dokumentasi selama kegiatan studi independen di PT Hara Energia Indonesia. Nah, ada dokumentasi selama kegiatan pembelajaran, juga terdapat dokumentasi diskusi tugas akhir dan dokumentasi lainnya selama kegiatan studi independen di PT Hara Energia Indonesia.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Makasih. Sampai udah di penghujung gitu ya Kak. Kita ngerasa banyak banget pengalaman-pengalaman yang benar-benar mengesankan. Itu kita makasih banget sama